Halo teman-teman, kali ini aku akan share ke kalian rekomendasi manhwa yang tokoh utamanya itu adalah seorang perempuan, jadi female lead, dan dia itu adalah wali ataupun ibu tiri yang intinya mempunyai kewajiban untuk merawat anak seperti itu. Nah, untuk aku yang pertama itu ada di webtoon ya. Nah, judulnya The Villain is Trying to Make Me a Stepmom. Jadi ini pengarangnya Harihin atau Mugamgi. Ini di sini masih manhwa baru ya, jadi masih sampai episode 5 dan ada 5 preview episode. Di sini tokoh utamanya itu Daisy, dia reinkarnasi ke dalam novel yang dia tulis sendiri. Di sini yang di belakang itu laki-lakinya namanya Doug Henston, dan yang kecil ini perempuan ya dia, tapi rambutnya masih pendek. Oke, ini ringkasannya. Daisy reinkarnasi ke dalam novel yang dia tulis sendiri. Sesuatu hari Doug Henston itu yang merupakan ayah dari tokoh utama wanita memanggilnya supaya anaknya tidak didekati pemeran tokoh pria lain. Daisy diminta menjadi pengasuhnya atau bahkan menjadi ibu tirinya. Ini ringkasannya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana ceritanya, bisa baca ya di webtoon. Nah, kalau di webtoon ini aku baru menemukan satu, jadi yang banyak itu di Kakao-Pack. Aku menemukan 9 yang sudah aku baca ataupun aku lihat ya, walaupun belum sampai selesai gitu bacanya. Oke, yang pertama adalah wali sang tiran adalah penyihir jahat. Seperti ini. Nah, jadi ini juga reinkarnasi ke novel. Jadi ini yang rambut perak, ini namanya Clyde, penyihir. Jadi dia reinkarnasi ke dalam novel jadi Clyde begitu pemeran utamanya. Kemudian di sini namanya yang rambut kuning namanya itu kalau besar jadi tiran. Tapi female lead-nya ini ingin mengubah keadaan karena dia udah tahu cerita novelnya, dan dia berusaha untuk merawat Tita ya, merawat Tita dengan baik agar Tita tidak menjadi tiran begitu. Di sini genrenya romansa fantasi, pengarangnya Blue Lagoon, Rata dan Hari. Lanjut ke yang ketiga ya. Aku jadi ibu pemeran utama laki-laki. Nah, jadi ini juga sama. Jadi yang rambut putih namanya Aisyah dan rambut coklat itu namanya Abel. Jadi Aisyah itu juga reinkarnasi ke dalam novel, dan di novel itu tokoh utamanya adalah Abel yang sudah besar. Nah, karena Aisyah reinkarnasi pas Abel masih kecil, jadi Aisyah itu fanatik banget sama Abel. Jadi Aisyah mengikuti Abel terus dan ketahuan oleh ayahnya Abel, dan Aisyah pun dilamar oleh ayahnya Abel karena ayahnya Abel itu mengira Aisyah mengikuti ayahnya Abel begitu. Kalau kalian penasaran bisa baca sendiri ya. Genrenya fantasi dan romansa. Pengarangnya ke Eunche, Ingsu, Sanho, Gyami, PPY, Seatersae. Untuk umurnya bisa dibaca oleh semua usia. Oke, selanjutnya I will change the genre. Nah, ini jadi
ini juga itu ya, memasuki dunia novel yang dia sukai, dan dia itu masuk ke dalam tokoh tambahan jadi seorang bibi jahat yang egois dan tidak peduli dengan keponakannya. Kalau cerita aslinya, keponakan akan segera pergi meninggalkannya di kediaman bangsawan kaya raya, dan dia itu meminta kompensasi kepada pria tampan yang menjemputnya karena telah merawatnya. Tapi kan karena dia reinkarnasi ke sini dan dia tuh berusaha untuk merawat Luca, dan karena alurnya udah beda, jadi ya pasti beda ya teman-teman. Pengarangnya Garin Ken, umurnya semua, jadi genrenya diubah sama dia. Genrenya kalau di sini romansa fantasi. Kalau kalian penasaran bisa baca sendiri. Lanjut ke Aku Merawat Aku Membesarkan Cinderella dengan baik. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini juga reinkarnasi ke dalam dongeng, tapi bedanya dongeng bukan. Nah, ini yang rambut kuning itu Cinderella, kemudian ini ibu tirinya. Jadi dia reinkarnasi sebagai ibu tiri dari Cinderella. Nah, dan ini yang rambut coklat ini namanya Daniel. Daniel itu mendekati ibunya Cinderella ini. Wah. Genrenya romansa, drama, pengarangnya Sunset Kiarni. Oke, di sini umurnya semua. Jadi ibu tirinya ini kalau di ceritanya udah punya 3 anak. Yang selanjutnya menjadi ibu antagonis. Nah, ini juga reinkarnasi ke novel yang dia baca. Jadi yang ibu antagonisnya yang ibunya itu yang ini ya, rambut merah, kemudian ini suaminya, dan ini anak tirinya. Genrenya romansa fantasi, pengarangnya Iro dan Yulji. Ini udah end season 1. Jadi ini kan ceritanya anaknya itu bakal jadi tiran gitu ya, antagonis, dan dia yang masuk novel itu berusaha mencegah anaknya itu menjadi tiran begitu. Dan yang selanjutnya Aku Seorang ibu tiri namun anakku sangat imut. Nah, di sini ibu tirinya itu yang rambutnya putih. Ini juga reinkarnasi ke novel. Oke, sama genrenya romansa fantasi, pengarangnya Mus Wilanrang dan Iro. Ini bisa dibaca untuk semua umur. Anak tirinya yang rambutnya hitam, dan ini suaminya ya. Selanjutnya A Stepmother Mason. Nah, ini beda dari yang lain. Kalau yang lain kan reinkarnasi, kalau yang ini time travel, jadi mengulang waktu kembali gitu. Tokoh utamanya ini yang rambutnya pink namanya Suri. Nah, dia itu masih remaja 16 tahun, tapi dia itu udah dilamar oleh seorang dok, dan ya dia itu setelah dilamar tidak lama kemudian suaminya meninggal, dan suaminya itu meninggalkan 4 orang anak juga, teman-teman. Seru ya ini ceritanya. Nah, jadi dia itu
kan masih kecil ya, jadi dia tuh kayak beban banget gitu loh. Nah pas dia udah lewat bertahun-tahun, dia tuh kan sakit dan dia menyesal gitu nggak dekat dengan anaknya, dan pas dia meninggal dia balik lagi time travel ke pas pas suaminya baru saja meninggal gitu. Genrenya drama, jadi mungkin nggak ada cinta-cintaannya gitu ya, karena ini kisah keluarga. Pengarangnya Orca dan Spice and Kitty. Kemudian selanjutnya Aku melahirkan anak dari seorang pembunuh. Nah ini juga genrenya tuh beda daripada yang sebelumnya, beda ya. Jadi ini genrenya romansa fantasi, ini sama kalau genrenya ya. Terus pengarangnya Horacio Boas Descasar. Yang beda ini adalah ibu kandung gitu. Yang perempuan di covernya ini yang rambutnya panjang itu pemeran utamanya, dan ini yang rambutnya hitam ya, nah itu Granduk. Dan di sini aku bacain sinopsisnya aja. Yang itu namanya Karin ya, Purtivis Kontairian. Itu menghabiskan malam bersama pria tampan dan melahirkan seorang anak namanya Nitens. Nah jadi kan awalnya dia mau dinikahkan, tapi karena Karin itu sudah kehilangan nilainya, ia tidak jadi dinikahkan dan menyiksa Karin. Nah 3 tahun kemudian Karin itu dijual pada Granduk. Nah Granduk itu pria yang dirumorkan sebagai pembunuh kejam yang sedang mencari istri. Nah ini sesuai dengan judulnya, melahirkan anak dari seorang pembunuh. Jadi itu ya. Ternyata Granduk yang menikahi Karin adalah pria yang menghabiskan malam bersamanya. Tapi Granduk itu tidak mengenali Karin. Nah ini untuk umurnya 18 plus ya. Jadi untuk yang masih belum 18 jangan lihat ini. Dan yang terakhir ini yang menurut aku judulnya paling unik, Bunga Menari dan Angin Bernyanyi. Aku nggak tahu kenapa judulnya seperti ini, tapi ini tuh unik ya judulnya. Ini yang rambut kuning ini adalah ibu kandung ya. Ini sama seperti yang sebelum ini. Jadi ibu kandung gitu, bukan ibu tiri, bukan wali. Dan ini adalah suaminya yang rambut hitam. Genrenya romansa fantasi, pengarangnya Sang Hang dan Ianella. Nah namanya Irsela. Ini umurnya untuk semua usia. Aku bacain sinopsisnya ya. Irsela itu hidup sempurna, bahkan dia menikah dengan seorang duk dan langsung berhasil melahirkan anak laki-laki. Namun Irsela itu belum siap gitu untuk punya tanggung jawab merawat anaknya yang masih kecil. Sedangkan dia kan keinginannya sering pergi ke pesta, yang keinginan itu yang harus dinomorduakan. Hal itu membuatnya sedih dan menyalahkan anaknya, hingga dia tidak peduli dan mengabaikan anaknya. Penyesalan pun datang ketika Irsela harus mengakhiri hidupnya di umur yang masih muda karena penyakit yang menyerangnya. Namun keajaiban berupa kesempatan untuk hidup kembali membuatnya ingin memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Mampukah Irsela melakukannya? Jadi ini tuh kembali ke masa lalu, seperti tadi yang Stepmother Marson, jadi kembali ke masa lalu gitu. Nah itu dia teman-teman, tadi manhwa yang tokoh utamanya perempuan, female lead, yang strong, kuat-kuat ya teman-teman. Kalau kalian ada rekomendasi lain bisa banget tulis di komentar, atau mungkin judulnya beda bisa tulis di komentar juga, karena aku kan ngambilnya di 2 ini ya, mungkin
di aplikasi lain beda gitu, bisa tulis aja di komentar. Kalau kalian suka video aku bisa klik like dan subscribe, jangan lupa biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Episode video selanjutnya ya. See you.